Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru SMA Maryam yang amat kami hormati, semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyaman, hidup kita bisa beribadah, bisa melaksanakan proses kegiatan sehari-hari dalam bentuk kita thalabul ilmi, dalam bentuk bersekolah. Moga-moga apapun yang kita kerjakan adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yang kita kerjakan moga-moga mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. dan moga-moga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik, psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Moga-moga apa yang menjadi kita hajat bersama dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. SMA Maryam semakin jaya, semakin barokah, dan moga-moga siswa-siswinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala siswa-siswi yang soleh dan solehah, PPDB-nya lancar, sukses, barokah, tambah banyak, tambah barokah, dan moga-moga semuanya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin ila malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan muallifi hadzal kitab wa khususan man wuqifa fi hadzal majlis wa khususan sahibul wilayah وحسن مقاصدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, semuanya tirukan saya doa untuk mencari ilmu. Moga-moga ilmu kita manfaat, barokah, dan moga-moga kita semua diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka tentang asbabut tayamum, meneruskan yang kemarin, masuk pada wa ghairu muhtaramin sittatun. Ya, masuk pada poin kemarin wa ghairu muhtaramin sittatun. Sudah ketemu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu muhtaramin wa ghairil muhtarami lan utawi hayawan kang ora den mulyakaken. Saya baca dulu sampai selesai baru saya terangkan nanti supaya nanti nyambung.
dan lagunya juga nyambung. Wa ghairil muhtarami lan utawi hayawan kang ora den mulyakaken iku sitatun ana enam tarikus sholati iku wong kang ninggal sholat wazani lan wong kang zina al musani kang muson wal mutadu lan wong kang murtad wal kafiru lan wong kang kafir al harbiyu kang musuhi wong Islam wal kalbulan asu wal al-ukuru al-akuru kang kelab wal inziru lan celeng ojo lari motori kurang biru Pecah berarti lo Oke. Ada 6 hewan atau 6 kelompok yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga yang hadir di sini tidak termasuk 6 yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama siapa? Tarikus sholati, wong kang ninggal sholat. Orang yang ninggal sholat itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak sengaja. Bagaimana pada sengaja? Contoh, tidur jam 10, ternyata bangun maghrib, teman, kok ternyata kejadian seperti itu bukan kategori meninggalkan sholat dan memang tidak ada yang bangunkan, mungkin saking pegel, maka itu bukan termasuk yang poin ini, sehingga masih dikategorikan tidak meninggalkan sholat dengan catatan harus mengqadha sholat yang tadi tertinggal. Jadi kalau duhurnya tertinggal, segera sholat duhur 4 rakaat karena tidak kemana-mana, kecuali kalau memang ada acara kemana-mana dan boleh untuk dijamak, maka itu jamak. Ya, katakanlah mungkin asar baru bangun, maka jamak duhur sama asar, atau dikosor boleh jika jaraknya memang sesuai aturan syariat. Tapi kalau belum, maka tidak boleh. Jangan sampai anak Maryam itu meninggalkan sholat, walaupun delok potongane, delok wajah goyang. Ini ono sing Islami 5 waktu gajah. Cakep. Yang paling absen rata-rata adalah su dari kita su. Memang kalau bicara susu itu pasti 2. Kalau satu namanya su, iya bener deh. Kalau 2 namanya susu. Kalau 3 namanya susu. Gitu kan? Oke. Jangan terlalu ngurus. Ini bacaan. Kalau satu kan Pak Su. Oke, selesai. Itu hiburannya. Nah, kembali lagi tarikus sholat. Islam itu terbangun Isya, S subuh, L luhur atau duhur, A asar, M maghrib. Jadi kalau salah satunya itu tidak ada bolong, maka namanya bukan Islam. Ya, kalau subuhnya ada namanya Islam. Isya, luhur, asar, maghrib. Ya. Kalau saya sholatnya hanya maghrib sama isya, jadi IM atau MI, maka harus lengkap. Ya, senajan tidak jamaah, apalagi jamaah, sangat amat penting. Jangan sampai meninggalkan jamaah. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah dalam riwayat tidak pernah tidak berjamaah. Maka kalau ngaku jari umat Kanjeng Nabi kudu sholat jamaah, kecuali yang memang dikecualikan. Sakit, mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, darurat, penjaga masinis jaga kereta api. Itu kalau tinggalkan kan bahaya. Dokter nunggu pasien yang sekarat, cuma tinggal mati. Sekorot. Ya tak sholat selak mati mencret terusnya. Bahaya. Maka boleh dalam kondisi seperti itu, oke lah, sholatnya nanti
diakhirkan atau mungkin agak telat, oke silakan. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada apa-apa, maka maksimalkan. Sebagai tahadus binikmah saja, alhamdulillah, alhamdulillah, tahadus binikmah. Tahadus binikmah ini sebagai bentuk cerita, sebagai bentuk apresiasi. Kalau memang baik mohon ditiru, moga-moga saya juga tetap bisa ikhlas. Min. Alhamdulillah ketika saya menikah pertama kali dan untuk selamanya, gitu ya. Saya nikah awal itu tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang mencibiri dengan saya, orang tua saya diomong gini, anakmu kawinno mau pangani opo, sampai seperti itu. Karena memang saya tidak punya penghasilan sama sekali. Saya masih kuliah S2, belum selesai. Tapi karena kemudian saya amat yakin kenceng dengan Gusti Allah, saya hanya bondone sholat berjamaah. Min. Itu toh, ya sambil sholat malam tentunya. Sholat sunat malam duha dilakoni rutin. Dengan kondisi saya ada di PMI. Apa PMI? Palang Merah Indonesia. Pondok Mertua Indah. Wis karepe sampean wis, karepe sampean wis. Pondok Mertua Indah. Berapa tahun, Pak? Ya kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Kumpul kalau mertua nih gak pas cocok hati nih, cocok karepe, gak enak kabeh. Saya sering kali merasakan juga makan itu, kalau mau makan itu saya nunggu istri. Padahal waktunya luwe. Karena masih saya kuliah. Takdirnya Gusti Allah saya tekuni, saya laksanakan terus berjamaah. Allah SWT buka. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Muslimin di sini, tapi di tempat lain, cuma beliau tahu siapa saya. Kemudian di di dialog, dipanggil, dikomunikasi, Pak Ulung barangkali bisa bantu di Maryam. Saya tidak ngelamar di Maryam, tidak ngelamar, tapi diminta oleh waktu itu Pak Muslimin selaku koordinator. Kemudian mendekat lagi, saya ada di SDN Mojo waktu itu. Kemudian mendekat lagi ada di Bimbung dan di Poltekkes. Barokahnya lagi Allah SWT, barokahnya sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Allah SWT memberikan pondok. Sampai saat ini saya belum punya rumah. Belum punya rumah, loh itu yang di belakang. Enggak, itu miliknya umat saya tempati. Kembali lagi, barokahnya apa? Sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Sampai sekarang kemudian alhamdulillah dijadikan oleh Allah SWT sebagai penyuluh yang honorer. Kemudian masuk di ketua FKPI Kecamatan Mengorjo. Sebentar lagi dilamar lagi oleh pihak kota untuk jadi ketua MUI Kecamatan dan seterusnya, banyak sekali. Ini bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT, barokahnya sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Maka seringkali saya gembar-gemborkan, ayolah berjamaah. Saya pertama kali ngajar di Poltekkes, bagian bengok-bengok saya. Pokoknya waktu itu memang belum diatur jadwalnya. Saya bagian bengok-bengok, bagian melawan aturan yang seperti itu. Akhirnya kemudian karena kegigihan dan tahu barokahnya sholat berjamaah tepat waktu di masjid, akhirnya jam sholat menyesuaikan. Moga-moga nanti SMA Maryam bisa sedemikian. Allahumma amin. Menyesuaikan jam sholat. Maka saya di Maryam ini pengen sekali menduduki ketua yayasan atau koordinator pendidikan. Allahumma amin. Bukan karena nafsu saya, enggak. Wallahi, saya enggak karena nafsu, tapi saya pengen semua sivitas mulai dari SD, karena memang jatah untuk baliknya kan mulai dari SD kelas 5 lah, 5, 6 walaupun masih latihan. Kelas 5, 6, kemudian SMP, SMA, saya pengen ketika jam sholat itu semuanya di masjid. Itu saya amat yakin, pasti Maryam Tababa barokah. Sudah sering saya sampaikan ke pihak yayasan, tapi gak digubris, jadi regen. Yo, sepenting aku bengok-bengok. Karena saya sudah membuktikan sendiri, testimoninya sudah ada. Jadi saya di mana-mana bagian bengok-bengok. Mohon maaf, mungkin bisa tanya Bapak Ibu Dewan Guru yang ada. Saya kalau waktunya rapat, waktunya jam sholat, saya turun sendiri. Walaupun tidak rapatnya tidak selesai, saya turun sendiri. Kenapa? Saya sangat amat tahu dan yakin barokahnya sholat berjamaah. Apalagi mohon maaf,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kita dianjurkan untuk menjawab. Bagusnya lagi tidak hanya menjawab tapi memenuhi panggilan. Mohon maaf kadang sering kali ayo kita diam dulu bersama-sama untuk mendengarkan adzan ya. Kadang mohon maaf tidak mendengarkan adzan, ngomong ngobrol sakan jani. Kadang mohon maaf jawabi HP. Mohon maaf kadang seperti itu kita. Maka paling bagus adalah sholat itu panggilan Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dalam rangka berjamaah. Saya amat yakin kalau seperti itu pasti barokah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita bersama-sama dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita nurut dengan panggilannya Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu yang berjamaah. Berjamaah. Kalau yang meninggalkan jamaah, waduh, yang meninggalkan sholat, waduh, sangat parah dan sangat bahaya. Ya, sangat parah dan bahaya. Dikhawatirkan hidupnya tidak barokah. Sawangane enak, sawangane mohon maaf, ya mohon maaf. Jadi PNS, sawangane koyok sugih. Tapi kalau meninggalkan sholat, koyo aneh tok ketane sugih, tapi ternyata hidupnya gersang, hidupnya suntuk, galau, stres. Kenapa? Tidak barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagi yang laki-laki ataupun yang perempuan, kalau pengen dapat jodoh, lihatan sholatnya. Kalau sholatnya sampai ditinggalkan, hati-hati. Wong nang Gusti Allah wani, apalagi dengan kalian tambah luwe wani. Betul ya? Maka hati-hati. Baik yang laki-laki dan perempuan, sudah terbukti kalau orang itu sholat berjamaahnya aman, insya Allah aman hidupnya. Termasuk mohon maaf ya. Salah satu orang itu terbentengi dari berbagai macam sihir, santet, itu lihat jamaah. Nek jamaah bolong-bolong, maka sangat rentan kena yang namanya kesurupan. Tapi kalau ahli jamaah sulit ditembus. Maka lihat prejengane wajahnya, potongane wonge itu sangat kelihatan ini mudah ditembus ataupun tidak. Oke, baik, kembali lagi, sholat berjamaah jangan sampai ditinggalkan, apalagi jangan sampai tidak sholat. Jangan. Pernah saya sampaikan dulu bahwa ada ketika wudhu itu niatnya salah, ketika wudhu gerakannya salah. Itu anak SMA Maria sangat disesalkan. Bosok pun saya ceritakan. Tapi sangat disesalkan. Ngetarani gak pernah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga ini pelajaran untuk semuanya. Jadi tahadus bil iman yang saya ceritakan tadi ini bukan saya niat sombong, tidak. Saya bukan kemudian niat macam itu, tidak. Semoga-moga tetap ikhlas. Bagaimanapun juga saya di SMA Maryam bantu mengabdi dalam rangka supaya Maryam tetap jadi jaya dan barokah. Allahumma amin. Oke, tarik sholat. Yang kedua, orang yang beberapa potongan model kelompok yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wazani muhsani, zina muhson. Loh, berarti yang zina bodoh muhson tidak, Pak? Sama sebetulnya. Cuma zina muhson itu orang yang sudah menikah tapi selingkuh sampai tingkat zina. Tingkat dewa aja. Jadi sudah punya suami istri tetap selingkuh sampai zina, itu zina muhson. Zina yang seperti itu, mohon maaf ya, zina yang seperti itu hukum secara syariat Islam itu harus dilempari batu sampai mati, rajam. Nah, sehingga orang yang zina muhson itu asli secara agama sudah pegatan. Asli. Kenapa? Dia harus mati, ya kan? Nah, di timur di Arab Saudi itu diterapkan demikian, dilempari batu sampai mati. Ternyata ada kasus 3 hari gak mati-mati, sampai sing lempari batu pegel.
Oh, ini pancet sing kudu gak mati-mati. Telepon boyo apa gak mati-mati. Hanya ada usulan bagaimana kalau di bulldozer. Dulu. Akhirnya betul, di bulldozer mati. Suwe. Sehingga lempari batu sebagai bentuk syarat saja karena syariatnya udah tidak lama di bulldozer. Maka jangan pernah zina muson kalau sudah punya suami istri. Bagaimana yang belum, Pak? Jangan juga. Karena zina itu termasuk kategori dosa besar. Nah, jangan juga mendekati zina. Mohon maaf, pacaran itu mendekati zina. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sawangane pacaran itu enak, tapi hati-hati. Ya. Masalahnya gini. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh, apa Pak Ulum tidak pernah pacaran? Saya pacaran, tapi pacarannya model gaya Islam, namanya ta'aruf. Saya kalau pacaran di rumahnya calon, jadi ditunggui sama orang tua. Apa mertua mendampingi saya di situ duduk, sehingga kawani lapo. Yang nyali cilik. Kalau sekarang mau pacaran bagaimana Pak? Gampang, tak beritahu caranya. Yang depan adalah yang laki-laki yang nyupir, yang belakang yang perempuan. Maka depannya dikasih kaca. Ya. Jadi keesokannya ya, nyabu. Jadi gini, teh angin. Gojek. Supaya apa? Tidak nyabu. Mohon maaf, kalau nyabu, halo. Halo, hai. Kalau nyabu, maka mohon maaf, gegere iso ya. Lo kok tahu Pak? Iya, saya sering kali gonceng istri kok. Jadi tahu. Ada dusel-dusel gitu kan sudah tahu kan. Maka hati-hati. Bolongin loro, Pak yo. Itu namanya mendekati zina. Bolongin loro. Dipikir dokur Jan. Kadang mohon maaf, yang laki-laki rada pinter. Delek sepeda sing gurine jentit. Nggih, Pak. Nempel. Terus didelekno dalan sing gronjal. Nanti kesempatan. Iya. Hati-hati. Ketara sing guyang-guyu pengah. Iya. Ayo tahu yo. Jangan. Ya. Ayo. Itu hati-hati. Karena setan itu pinter. Kadang setan tidak berwujud. Ono setan sing berwujud. Jane. Biasanya kan kayak geger langsung kayak tangan. Jane kadang kita setan sendiri. Tapi gak karena setan dari minal jinnati Wanas. setan dari bentuk jin sing gak ketok karo bentuk menungso sing ketok. Hati-hati. Setane ngomong ini, delok ento. Iku arek ilmu wayu, sitae guwadeng. Eman wedok tok cekelen tangane. Ya kan? Itu setan ngomong gitu, nafsunya main. Nafsunya gabung iya. Mosok kok mlaku lembean tangan tok, cekelan kan enak. Setelah itu ngomong setane, ojo mak cekel tok, Rangkulan. dirangkul. Air rangkul. Ya kan? Setelah dirangkul, ojo mau dirangkul tok, delokon. Pipile iku lho nyemplu. Ambungen. Jadi rakyat ojo susuwe ambungan. Sampai nanti tingkat bahaya akhirnya dadi zina. Na'udzubillah min Balik. Maka jangan mendekati zina. Ya tadi salah satunya adalah pacaran. Hampir diseleksi gadis yang ada di Surabaya, hampir semuanya sudah tidak perawan. Hampir. Bukan, mohon maaf, bukan yang bagian Jawa Tengah, bukan. Tapi bagian yang lainnya. Kalau bagian Jawa Tengah mungkin masih aman, mungkin. Tahu Jawa Tengah ya? Ya, kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah mungkin aman. Tapi yang lainnya, mohon maaf, kadang tangannya sudah tidak perawan lagi. Oh alah. Kadang pipinya tidak perawan lagi. Saya kira gak perawan nopo nih. Kenapa? Saya kira gak perawan nopo nih, Le. Saya kira gak perawan nopo. Paham itu? Ya. Understand? Yes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah, Le.
Jangan. Kalau zina ghairu muhsan itu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan. Jangan. Bagaimanapun juga zina itu dosa besar. Akhirnya uripe gak barokah. Mohon maaf. Halo. Banyak kejadian. Halo, tolong. Hai. Banyak kejadian. Saya dulu punya teman, kembali lagi ini cerita. Tidak perlu tahu siapa namanya. Punya teman dulu masih sekolah, ya seperti itu. Pacaran sampai, mohon maaf, tingkat zina itu berjamaah. Dulu. Berjamaahnya, mohon maaf, ada musolah yang tidak dipakai, ternyata zina di situ. Berjamaah. Jadi kalau mau zina itu usolli jamaah, jimaan. Imam siapa, Pak? Imam siapa, Pak? Apa yang terjadi? Hidupnya Sunnah. cari pekerjaan sulit. Kalaupun punya anak-anaknya juga kadang anaknya mohon maaf, rata-rata anak hasil zina. Mohon maaf, anaknya tetap anak halal. Tidak ada anak haram. Tidak ada, walaupun kumpulnya adalah kumpulan proses zina, proses yang haram, tapi tidak ada anak haram. Mungkin anak hasil zina oke lah, tapi rata-rata anak hasil zina, mohon maaf, biasanya anak itu cepat keluarnya, biasanya satu, tapi tidak mesti juga. Terus biasanya lagi anak hasil zina biasanya perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena supaya ditampakkan oleh Allah SWT bahwa orang tua biologisnya tidak bisa menjadi wali. Dan itu sengaja tampakkan Gusti Allah ngisin-ngisinnya ke orang tua nih. Delok ento, awakmu hasil zina, akhirnya anakmu adalah perempuan, kamu tidak akan bisa mewaleni sampai seterusnya. Maka jangan macem-macem kalau punya anak hasil zina, kemudian orang tuanya jadi wali. Harus walinya adalah wali hakim. Siapa hakim itu? Biasanya Pak Penghulu. Kalau tidak diwalini hakim, diwalini sama orang tua biologisnya sendiri, maka menjadi kumpulnya anak nanti juga menjadi anak-anak yang zina. Seterusnya zina terus. Zina terus. Siapa yang nanggung? Yang tak tahu. Yang tidak tahu ya tidak masalah. Dan itu nanti akan selesai kalau anaknya laki-laki. Karena laki-laki ya selesai, tidak perlu pakai wali. Tapi jika masih perempuan, maka zina seterusnya. Oke, hati-hati. Sampai di situ dulu. Ini pembahasan yang luar biasa yang perlu kita wacanakan setiap hari. Jadi seorang murid, generasi muda harus betul-betul maksimal dalam hidup, sehingga jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai mendekati zina, wala taqrabu zina, jangan sampai mendekati zina, apalagi sampai mencebur diri dalam proses zina. Mendekati aja gak oleh, kok kemudian malah masuk di lubang zina, bukan boleh. Yang perempuan eman barang siji harus dikasihkan hanya pada suami yang sah, jangan diberikan pada orang yang tidak sah. Eman senajan, mohon maaf, senajan itu bukan niat, kok ngajak demikian tolak ya, senajan itu mungkin siapa ngajak demikian tolak, berikan itu hanyalah untuk suami kalian masing-masing, termasuk yang laki-laki. Berikan itu hanyalah untuk istri kalian masing-masing. Lupa kok banyak Pak. Lah jatahnya kan? 4. Jatahnya kan? 4. Diprotes. Oke, sedikit. Ini waktunya. Oke, waktunya akan saya sambung. Bapak tema akan datang. Bagaimana kok demikian dan seterusnya supaya kalian gak usah bantah. Oke. Sementara itu karena waktunya habis, insya Allah kita sambung lagi terkait dengan kenapa kok laki-laki boleh 4 dan seterusnya. Insya Allah. Moga-moga barokah, moga-moga mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaih. Wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.